זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרעייתך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. בישראל השלמה. Setelah berhasil menguasai Gaza, melakukan blokade yang memicu kelaparan akut hingga aksi genosida tanpa bisa dihentikan dunia, Israel baru-baru ini seolah mengirimkan pesan yang lebih jauh. Dalam sebuah interview yang dilakukan Netanyahu mengatakan bahwa ia sangat terikat dengan visi The Greater of Israel. Ini adalah visi atau sebuah gagasan politik ideologis yang membayangkan wilayah Israel jauh lebih luas dari batas negaranya saat ini, di mana itu akan mencakup seluruh Palestina, sebagian besar atau seluruh Yordania, sebagian dari Lebanon, sebagian dari Suriah, hingga mencakup Sinai, Mesir Utara, dan Irak Barat Laut. Jelas ucapan Netanyahu yang kembali mengatakan jika Israel masih berpegang pada visi ini, membuat dunia Timur Tengah khawatir, di mana baru-baru ini sebuah pertemuan langsung dilakukan dengan reaksi keras diberikan Timur Tengah. Bayangkan, dalam kondisi kritis di Gaza yang belum mampu dihentikan negara-negara Arab dan dunia, di mana Israel melakukan agresi dan juga blokade dengan puluhan ribu orang jadi korban jiwa, serta jutaan penduduk dalam kondisi kritis kelaparan. Tiba-tiba, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berbicara tentang sebuah visi lama yang membuat dunia Arab merinding, The Greater of Israel, di mana dalam wawancara dengan i24, saat ia mendapatkan hadiah dari Sharon GAI, Netanyahu merasa bahwa ia sedang menjalankan misi bersejarah dan spiritual, dan bahwa ia sangat terikat dengan visi Israel Raya. Sekali lagi, ketika ditanya apakah ia merasa ada hubungannya dengan visi Israel Raya ini, Netanyahu menjawab, sangat. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. בישראל השלמה. Bagi banyak orang Timur Tengah, ucapan ini bukan sekedar retorika politik. Ini adalah pengingat dari sebuah gagasan lama yang oleh sebagian pihak disebut mimpi lama Zionis. Dan bagi sebagian besar negara Arab, ini terdengar sebagai rencana ekspansi besar-besaran. Sebagai info, istilah Greater Israel atau Israel Raya atau Eretz Yisrael Hashlema berarti tanah Israel yang utuh. Ide ini berangkat dari tafsiran literal terhadap teks-teks keagamaan Yahudi, khususnya kitab Taurat dalam Perjanjian Lama, yang menggambarkan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam tafsiran kelompok nasionalis religius ekstrem, tanah itu bukan hanya mencakup wilayah Israel modern yang kita kenal sekarang, tapi jauh lebih luas. Peta Greater Israel mencakup seluruh Palestina, termasuk Gaza dan tepi barat, lalu sebagian besar atau seluruh Yordania, bagian dari Lebanon, terutama wilayah selatan, bagian dari Suriah, termasuk dataran tinggi Golan dan area sekitarnya, Sinai di Mesir Utara, serta bagian barat Laut Irak. Jika dilihat di peta, wilayah ini mencakup hampir seluruh jantung dunia Arab bagian barat. Dengan kata lain, Greater Israel adalah visi yang akan mengubah peta politik Timur Tengah secara drastis dan memicu perang skala besar jika benar-benar dijalankan. Mengapa Netanyahu kembali mengangkatnya? Banyak analis menilai Netanyahu mengangkat kembali wacana ini di tengah situasi Gaza yang coba Israel kuasai secara penuh bukanlah sebuah kebetulan. Disebutkan bahwa setelah pasukan Israel menguasai hampir seluruh wilayah Gaza, membubarkan struktur pemerintahan Hamas, dan memblokade akses pangan serta medis, Israel berada di posisi militer yang relatif kuat. Dan bagi Netanyahu, ini mungkin momen untuk menjual visi besar kepada pendukung garis keras di dalam negeri, terutama ketika popularitasnya tergerus akibat kritik internasional dan protes dalam negeri. Selain itu, pesan yang disampaikan Netanyahu soal visi Israel Raya juga bisa jadi pernyataan yang dibaca sebagai sinyal ke dunia Arab, bahwa Israel tidak hanya ingin mengamankan perbatasan, tetapi siap memperluas pengaruhnya jauh melampaui itu.
reaksi negara-negara Arab. Mendengar rencana dari Netanyahu soal Israel Raya pada 14 Agustus, negara-negara Timur Tengah yang bergabung dalam Liga Arab mengecam sekeras-kerasnya pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Liga Arab menganggap pernyataan ini merupakan pelanggaran kedaulatan negara-negara Arab dan upaya untuk merusak keamanan dan stabilitas di kawasan. Dalam pernyataan yang dirilis Selasa, Liga Arab menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional kolektif Arab dan merupakan tantangan nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip legitimasi internasional. Pernyataan-pernyataan tersebut juga mencerminkan niat ekspansionis dan agresif yang tidak dapat diterima atau ditoleransi, serta menunjukkan pola pikir ekstremis yang berakar pada delusi kolonial. Mesir yang sebagian wilayahnya masuk ke peta Israel pun menuntut klarifikasi resmi terkait pernyataan tersebut karena indikasi yang dibawanya dan dapat memicu ketidakstabilan. Apakah mereka bisa mewujudkannya? Melihat rencana besar Israel Raya, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Israel benar-benar punya kemampuan untuk menguasai wilayah sebesar itu? Inilah yang menarik untuk dianalisis. Dari sisi militer, Israel memang memiliki salah satu angkatan bersenjata paling modern di dunia, dan dukungan intelijen canggih dan teknologi persenjataan mutakhir, serta bantuan militer tahunan dari Amerika Serikat yang mencapai 3,8 miliar US dollar. Itu akan memberikan keunggulan yang signifikan. Namun menguasai wilayah sebesar Greater Israel berarti menghadapi perang multifront, melawan beberapa negara sekaligus, termasuk Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir. Bahkan dengan dukungan Amerika Serikat, hal ini akan memicu perlawanan besar-besaran dari milisi dan angkatan bersenjata negara-negara tersebut, yang bisa berujung pada konflik regional besar. Secara logika, ini akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, kecuali Israel mampu memecah belah negara-negara Arab. Israel menguasainya dari sedikit demi sedikit dan membuat negara Arab tak saling bantu. Dari sisi politik internasional, Israel akan menghadapi sanksi, isolasi diplomatik, dan tekanan dari negara-negara yang selama ini masih mau berdialog. Amerika Serikat sendiri kemungkinan besar akan menahan dukungan penuh karena implikasinya terhadap kepentingan global Washington. So, dalam hal ini, singkatnya, secara militer mungkin Israel bisa memenangkan pertempuran-pertempuran awal, khususnya jika mampu memecah belah persatuan Liga Arab. Tapi secara jangka panjang dan administratif, menguasai dan mempertahankan wilayah sebesar itu nyaris mustahil. Sejujurnya, kecil kemungkinan Greater Israel akan benar-benar terwujud secara fisik seperti dalam peta ideologis Israel. Tapi bukan berarti wacana ini tidak berbahaya. Visi ini bisa menjadi pembenaran politik bagi kebijakan ekspansi bertahap, dimulai dari penguasaan penuh Gaza, aneksasi wilayah di tepi barat, dan penguatan kontrol di perbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Bagi Netanyahu, menghidupkan kembali visi ini mungkin juga cara untuk mempertahankan dukungan politik di dalam negeri, terutama dari basis pendukung sayap kanan yang melihat konflik berkepanjangan sebagai peluang memperluas wilayah. Di sisi lain, demi menghalangi visi Israel, negara Arab harus bersatu. Dimulai dari Gaza, mereka nggak boleh membiarkan Gaza jatuh ke Israel. Begitupun tepi barat, karena jika Israel berhasil menguasainya, mereka akan percaya diri untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan. Sekali lagi, bagi banyak negara Arab, ini bukan sekedar sejarah atau teori politik. Ini adalah ancaman nyata, dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun terakhir, mereka tampak siap menghadapi bersama.